Teman-teman, kali ini kita akan bahas worth it mana kalian mengecor menggunakan plat beton expose atau kalian mengecor dengan plat bondek. Ya, kita akan bahas itu worth it yang mana, mahal mana, efisien mana, plus minusnya apa. Sebelum kita lanjut, bantu kami like, subscribe, dan komen. Kita akan bahas karena hari ini kita lagi ada proses pengecoran di proyek kami di Kebayoran Villas. Let's go. Teman-teman, secara umum untuk pengecoran itu bahan dasarnya untuk bahan kalian base-nya itu bondek ataupun beton expose itu sama. Bahan dasarnya itu ada 3 komponen pokok ya. Ada semen, kemudian ada komponen selanjutnya itu adalah batu split. Ini batu split atau batu koral ya, ini batu split. Kemudian komponen selanjutnya itu pasir. Nah, kalau kami sering menggunakan pasir laut, pasir Bangka. Ini karena kita lebih bagus ya secara kualitas. Kemudian kita nggak perlu proses pengayakan, walaupun secara harga memang biayanya lebih mahal. Kemudian yang keempat, kami ada tambahkan aditif itu dengan ini konkret aditif untuk pengeras beton. Kita menggunakan sika, macam-macam sih untuk pengeras beton itu, ada damdek, ada sika, tergantung toko material. Nah, komponen selanjutnya yang kelima untuk mempercepat proses pengecoran itu kita menggunakan mesin molen. Ini mesin molennya biasanya kita lengkap udah sama operator ya, kita sewa mesin molen. Mesin molen di tempat kami itu, langganan kami itu per harinya itu Rp500.000. Kemudian untuk satu operator itu biayanya Rp250.000. Biasanya kami sering memakai 2 operator, jadi udah kami nggak pikirin solarnya segala macam teman-teman. Nah, selanjutnya lokasi ini kita menggunakan itu ini menggunakan plat beton expose ya. Bisa kita lihat untuk rangka packagingnya itu lumayan banyak banget, gridnya juga deket-deket. Ini juga kami udah dibantu sama scaffolding ya. Terus scaffolding ada 10 set kita pasang. Ini untuk area packaging. Kemudian bagian bawahnya plat beton. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, bagian bawah plat beton itu juga sama, itu ada plywood 9 mili. Balok beton ini juga ada balok 9 triplek ya, triplek 9 mili. Jadi nggak bisa daur ulang teman-teman, jadi sifatnya baru semua. Kolomnya juga kita nggak buka dia punya backisting karena secara kekuatan buat menahan ya. Ini juga betonnya belum matang benar, jadi boros untuk di sisi backisting. Ini kalau kita bicara beton expose, jadi secara pembesian sama, nggak ada masalah. Tapi secara material support backistingnya itu dia boros di kaso, di plywood. Itu borosnya nih. Kemudian plusnya apa? Nah, nggak adil dong kalau kita bicara cuman boros doang. Untuk plusnya nggak adil dong kalau kita cuma bicara tentang minusnya doang. Dia juga punya plus. Nah, plusnya apa? Untuk menggunakan beton expose ini secara desain itu lebih menarik. Kalau kalian nggak mau menggunakan plafon bagian bawahnya itu desainnya tentunya lebih menarik ya, lebih industrial style. Yang kedua adalah jika kalian
terjadi kebocoran. Nah, untuk kebocoran itu bisa lebih gampang terdeteksi karena titik bocornya di titiknya itu di atasnya pasti segaris. Beda sama bondek, tidak bisa segaris karena dia pasti base-nya besi, dia akan aliran air bocoran itu cari titik celah yang terdekat untuk dia keluar airnya. Jadi belum tentu di titik A bocornya, di atas titik A juga dia punya sumber kebocoran. Bisa di B, bisa di D, dan macam-macam. Nah, itu dari sisi budgeting, expose. Semua ada plus minusnya teman-teman. Nah, sekarang kita ke bondek. Nah teman-teman, di belakang kami juga sama, lagi ada proses pengerjaan, sama-sama mengerjakan garasi. Bentangannya juga sama ya, bentangannya itu 6 meter. Secara kolom juga sama, pembesian juga sama, jadi benar-benar tipikal banget sama proyek yang lagi kami kerjakan. Nah, di belakang kami ini tim tukangnya itu menggunakan bondek. Sekarang kita lihat kalau bondek seperti apa. Nah teman-teman, untuk pekerjaan garasi menggunakan bondek, nah udah kelihatan jelas banget sisi efisiensinya. Jadi backcasting kolom ini bisa dimanfaatkan untuk dipasang lagi di backcasting pembalokan. Tuh. Nah, terus prosesnya juga, proses pengecorannya itu kolom dicor, kemudian baloknya juga kemudian dicor. Setelah kering, backcastingnya dibuka ya, baru proses pemasangan bondek. Nah, ini bondeknya teman-teman. Tuh. Lebih efisien kan untuk bondek? Nah, itu sisi harga. Nah, secara harga bondek ini lebih efisien. Coba kita lihat backcasting bawahnya. Hemat banget kan? Dia cuma ditunjang oleh steger bambu, juga berapa biji, nggak serame yang proyek kami lagi kerjakan. Minusnya apa? Minusnya adalah ketika kita mau expose bagian bawahnya itu kurang menarik dibanding beton expose. Yang kedua adalah proses sumber kebocoran. Jika bagian atas bocor, belum tentu segaris dengan bagian bawah. Oke teman-teman, mungkin demikian review project. Untuk worth it mana kalian melakukan pengecoran menggunakan bondek kah sebelah belakang saya, atau kalian melakukan pengecoran dengan beton expose? Ini project yang kami lakukan menggunakan beton expose. Oke teman-teman ya, demikian teman-teman, demikian tutorial kita ngebedain antara worth it mana, pengecoran menggunakan bondek atau pengecoran menggunakan beton expose. Sampai ketemu di review yang lain. Bye.